Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Ekastiani dari UIN Saizu. Saya adalah salah satu peserta PKDP tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan bertempat di UIN Saizu Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Baik, pagi hari ini pertemuan kita dilaksanakan secara daring ya teman-teman dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk anak usia dini. Nah, kita masuk ke materi 5, ini dilakukan secara daring dengan tema Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK ramah anak ya. Jadi pada hari ini kita akan berbincang lebih banyak terkait dengan mengidentifikasi konten-konten mana saja yang ramah anak dan yang tidak ramah anak gitu ya. Baik, teknologi informasi dan komunikasi memang berkembang sangat pesat dan membawa dampak yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Jadi anak-anak semakin terpapar media digital sehingga saya kira banyak dampak-dampak yang harus kita segera cari solusinya ya. Jadi penting sekali kita menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah anak. Jadi fokus utama kita adalah memberikan akses yang aman, edukatif dan menghibur bagi anak-anak untuk mendukung perkembangan semua aspek perkembangan tidak terkecuali kognitif dan aspek sosial emosional anak. Nah, pada penggunaan TIK pada anak, ini anak-anak memang dari berbagai usia telah akrab ya, sangat akrab bahkan dengan gadget ya sejak usia mungkin 1 tahun, 2 tahun ini sejak usia dini mereka sudah pada sangat familiar dengan gadget ya, berbeda dengan generasi saya ya, jadi 1 tahun 2 tahun belum karena mengenal gadget itu setelah kuliah gitu. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu, masalah yang muncul di sini banyak konten-konten digital maupun konten media pembelajaran ini yang diakses secara bebas dan ada yang tidak cocok untuk anak-anak sayangnya ya, dan mengandung resiko seperti halnya paparan konten negatif, kemudian kecanduan maupun sampai ke cyberbullying ya. Dan pada pertemuan yang sangat berbahagia ini, teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar teman-teman nantinya bisa mengidentifikasi atau menemukan juga konten-konten media pembelajaran yang secara umum di-share di media sosial dan memberikan approve ataupun tidak approve kepada untuk dimanfaatkan oleh orang dewasa atau orang tua atau calon-calon guru atau guru ya di lembaga pendidikan anak usia dini gitu. Oke, kriteria media pembelajaran berbasis IT yang ramah anak itu yang seperti apa sih gitu ya. Yang pertama adalah aman dan terlindungi. Aman dan terlindungi ini maksudnya harus disaring kontennya yang tidak layak dan kita harus membatasi akses hanya pada informasi yang sesuai saja dengan usia anak dan kebutuhan anak. Kemudian kriteria yang kedua adalah edukatif dan berbasis pengembangan. Jadi menyajikan konten yang mengedukasi dan mendorong rasa ingin tahu anak. Jadi anak juga kita dorong untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi karena disitulah anak mulai tergugah untuk menganalisis, untuk berpikir kreatif gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah interaktif dan menarik. Jadi konten-konten ini harus membuat anak aktif berpartisipasi, bukan hanya menjadi penonton atau pasif gitu. Yang keempat harus disesuaikan dengan usia dan tahapan perkembangan anak. Jadi konten harus sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman anak. Jadi masing-masing usia dan tingkat pemahaman ini memang kebutuhannya berbeda akan konten pembelajarannya ya. Jadi itu kriteria keempat ini harus sangat diperhatikan juga lainnya.
Yang kelima itu memotivasi sosialisasi dan kreativitas ya teman-teman ya. Jadi mendukung kolaborasi atau aktivitas yang melibatkan teman sebaya dan keluarga ya. Sering saya sampaikan meskipun kita pakai media pembelajaran yang berbasis teknologi, tapi harus kita selingi dengan kegiatan-kegiatan yang syarat akan interaksi sosial gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah media pembelajaran yang berbasis IT itu media pembelajaran yang seperti apa sih gitu ya. Nah, yang berbasis IT dan ramah anak ini berarti aplikasi, platform atau konten digital yang dirancang memang untuk mendukung pendidikan dengan pendekatan yang menarik dan interaktif. Dan contohnya diantaranya ada game edukasi interaktif, ini bisa digunakan untuk anak usia dini ya, karena kita bisa mengenalkan angka, mengenalkan warna, maupun mengenalkan bunyi-bunyian itu melalui game edukasi interaktif. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran ini biasanya digunakan oleh guru atau orang tua ya di lembaga pendidikan PAUD. Yang ketiga platform coding untuk anak ini bisa dipakai sejak usia sekolah dasar ya, bukan untuk kelompok bermain ataupun di usia dini gitu. Nah, keuntungannya apa? Sebetulnya kita menggunakan media edukatif, kita bisa meningkatkan keterampilan bahasa dan sosial melalui teknologi, mengangkat minat dan motivasi belajar anak, membangun keterampilan sosial dan emosional anak gitu. Saya akan berikan contoh di sini, pasti teman-teman sangat familiar dengan tokoh film animasi ini ya. Apakah mungkin suka nonton gitu ya. Ini filmnya, film animasinya judulnya Masha and the Bear. Jadi serial animasi tentang Masha, seorang gadis kecil ya yang sangat ceria, dan Bear sebagai teman beruangnya. Ini serial yang mengajarkan nilai-nilai persahabatan, empati dan kerjasama, dan dikenal di sini ada karakter kedisiplinan dan kasih sayang ya. Namun apakah teman-teman tahu bahwa film animasi ini sebetulnya punya sisi negatifnya. Jadi tidak semua konten semuanya positif semua ya, tapi harus kita analisis dan harus kita temukan mana sih yang approve dan mana yang tidak approve sekali lagi ya. Jadi ini film punya kelebihan. Apa kelebihannya? Ceritanya sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak dan mengandung nilai-nilai positif. Pelajaran moralnya juga lumayan banyak nih kalau saya lihat. Dan kemudian visual yang menarik dan warna-warna cerah untuk menarik perhatian anak-anak, sehingga tadi menarik dan interaktif gitu ya. Kemudian yang sering tidak diketahui atau diabaikan oleh kita semua adalah kekurangan dari masing-masing film animasi ini apa. Jadi yang pertama perilaku nakal Masha. Ini juga bisa ngajarin karena anak kan masih imitasi ya. Dan ini bisa secara tidak langsung ngajarin anak untuk nakal gitu, usil gitu, jahil gitu bahasa Jawanya ya. Dan bahasa yang digunakan itu bukan bahasa Rusia, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Rusia, melainkan bahasa Rusia. Sehingga apa? Sehingga bisa menyebabkan anak itu speech delay ya, speech delay, terlambat bicara ya, karena tidak terbiasa mendengar kosakata maupun percakapan dalam bahasa Indonesia. Kemudian karakter hewan yang perilakunya bisa ditiru oleh anak juga loh ya. Jadi tidak realistis juga. Nah, ini kekurangannya yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan kita apakah anak-anak harus menonton ini sedemikian lama atau bagaimana. Kita harus bijak ya, harus bijak, dan kita harus sweet dengan film-film animasi yang lainnya yang mungkin bisa memilih juga yang lebih banyak nilai positifnya dan minim atau bahkan tidak ada nilai negatifnya gitu. Jadi sangat jelas manfaat penggunaan media yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang ramah anak bisa meningkatkan satu, minat belajar. Yang kedua, bisa mendukung kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial, dan yang keempat, menumbuhkan nilai-nilai positif. Kesimpulannya hari ini memang kita sangat penting ya ketika kita menciptakan lingkungan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang ramah anak gitu ya, untuk mendukung perkembangan mereka secara aman dan menyenangkan. Namun perhatikan tadi bahwa kita sebagai orang tua ataupun guru harus bijak dalam membuat konten atau menggunakan konten ya. Sebagai
penyaji atau kita hanya mengambil konten media pembelajaran. Misalnya tadi saya katakan ada salah satu contoh film animasi dan sebetulnya masih banyak sekali, ada Soundstep, ada Cocomelon, ada Jungle Beat dan banyak sekali pokoknya sampai tidak terhitung. Nah, itu sebetulnya ranahnya teman-teman di prodi PIAUD ya untuk ikut andil maupun berpartisipasi memilah ya, memberikan penilaian karena Anda ini garda terdepan gitu ya, garda terdepan untuk tadi melakukan approve ataupun tidak approve gitu ya terhadap konten-konten yang memang ini banyak dinikmati oleh anak-anak dan orang tua menyetujui itu tanpa tanpa memilah, tanpa menyaring tadi, tanpa bijak gitu ya. Dan saya kira peran mahasiswa di PIAUD atau di lembaga pendidikan anak usia dini yang ngambil di prodi ini sangat penting ya, dan ini adalah bertanggung jawab moral bagi teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, kriterianya tadi sudah saya sampaikan ya, harus aman, kemudian harus edukatif dan interaktif ya. Meskipun kita pakai media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, ya tentunya kita harus selingi dengan aktivitas-aktivitas interaksi sosial ya. Dan di sini harus digarisbawahi bahwa banyak sekali media seperti film animasi tadi yang saya sampaikan, contohkan itu adalah Masha and the Bear, itu dapat menjadi contoh media yang menghibur dan mendidik. Namun sekali lagi teman-teman harus istilahnya pandai-pandai menyaring, pandai-pandai memilah. Ini kira-kira kalau anak-anak banyak banget nonton film ini bisa menyebabkan speech delay. Jadi harus diimbangi, misalkan harus nonton ini ya berarti harus nonton juga tayangan-tayangan atau video-video yang aktif secara di bahasa Indonesia gitu ya. Dan akhirnya teknologi informasi dan komunikasi yang ramah anak itu bisa menjadi alat yang kuat untuk membangun generasi yang lebih cerdas, generasi yang kreatif dan berkarakter ya. Allahumma amin. Kita hanya bisa berdoa dan mengusahakan itu, dan saya percaya kepada teman-teman dari prodi PIAUD insya Allah akan menjadi generasi yang bisa membawa perubahan ya, yang bisa bertanggung jawab secara moral dan memberikan banyak kebermanfaatan dengan cara tadi mengkritisi konten-konten video pembelajaran yang sudah tersebar secara luas. Demikian perkuliahan secara daring pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan sekian perkuliahan yang bisa saya sampaikan di hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam semangat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.